Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang prediksi November ya. Jadi ini apa yang akan terjadi di bulan November. Kira-kira kejutan apa atau kebahagiaan apa atau apa yang akan kamu hadapi di bulan November. Jadi aku bakalan buat ini untuk fun reading seperti biasa dan untuk banyak orang. Jadi kamu harus memproses baik-baik yang aku sampaikan. Untuk kalian yang baru share aku, hai. My name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, gimana caranya atau kamu bertanya-tanya harus seperti apa, fokus sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jadi nanti kalau misal aku ngomongin soal zodiak juga harus tahu kalau kamu itu punya birth chart, sun, moon, rising, Venus, and Vedic rising juga. Jadi disesuaikan sama apa yang kamu punya. Tapi kalau misalnya nanti aku menyampaikan zodiak tidak ada zodiak kamu, bukan berarti ini bukan untuk kamu, karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. So kita langsung mulai aja ya. Suara aku gedean gak sih? Ini adalah energi kamu di saat sekarang, dan nanti aku bakalan lihat energi kamu ya di 1 bulan ke depan. Kita lihat dulu yang sekarang kayak gimana. Terus spread things. Ada yang sudah mulai aktif lagi di outdoor atau ngelakuin kegiatan outdoor, olahraga. Terus kalau yang aku lihat di sini memang ada siklus baru atau ada sesuatu hal yang baru yang kamu lakukan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama, ada satu kebiasaan baru lah yang kamu lakukan. Contoh misalnya ya, kamu itu terbiasa untuk begadang gitu contohnya. Nah, ini siklus tidurnya sudah mulai dirubah gitu. Jadi waktu yang tepat lagi. Dan kalau yang aku lihat di sini juga banyak banget yang starting new journey. New journey itu bisa di pekerjaan, di hubungan, cuman dari itu full sendiri istilahnya semesta ngasih kamu blank page atau semesta ngasih kamu kertas putih untuk kamu gambarkan sendiri. Nah, di sini kalau aku lihat energinya itu polos bisa dibilang. Jadi banyak hal positifnya sebenarnya gitu. Dari mindset positif, dari keinginan dan hati positif gitu. Di sini juga ada yang kewalahan sama tanggung jawab yang kemarin. Terus kalau dari sini ada ending and beginning. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya harus kamu selesaikan untuk ada sesuatu yang dimulai muncul gitu. Ini dah. Jadi kalau aku lihat di sini, coba kalau misalnya ada sesuatu yang kamu lakukan membebani diri kamu, kurangin itu gitu. Karena untuk clearing energi atau untuk memanifestasi hal-hal baik, ini beban harus dikurangin gitu. Jadi tidak kewalahan. Loh, by the way ini jatuh. Ini energi kamu bagus banget loh. Di sini death. Kalau kamu lihat ini sangat ini ya. Coba. The Fool itu kayak bayi lahir. Death itu sesuatu yang mati, bukan secara harafiah, tapi kita mengubur sesuatu di masa lalu atau meninggalkan sesuatu kebiasaan buruk di masa lalu untuk diganti dengan kebiasaan baik. Dari Death ini juga menunjukkan ada sesuatu yang bertransformasi lah di dalam diri kamu. Ini bisa dari pola pikir, pemahaman gitu. Nah, yang tadinya polos ini akan terisi sama sesuatu hal yang lebih bijak lagi gitu yang aku lihat. Jadi ini perubahan, ini sebuah metamorfosa kalau aku lihat. Ada transformasi yang kayak dari kepompong jadi kupu-kupu lah istilahnya. Yang tadinya childish jadi lebih bisa dewasa lagi. Dan yang aku lihat nanti di 1 bulan ke depan ada siklus baru yang akan kamu mulai. Jadi siklusnya sebenarnya kebanyakan kayak kehidupan baru lah gitu. Kayak contoh misalnya gini, kamu terbiasa untuk datang ke suatu tempat gitu. Kamu lakukan itu udah bertahun-tahun. Nanti akan berubah gitu. Suasananya berubah atau tempatnya kamu pindah tempat gitu. Itu bisa tempat tinggal atau bahkan pekerjaan gitu. Nah, ini banyak banget yang udah nih selesai nih gitu. Untuk saat sudah menutup buku, baru nanti ada buku lain yang akan kamu buka gitu. Jadi di sini saran aku untuk melepaskan beban. Sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, ya udah lepasin gitu. Di sini aku bakalan lihat energi kamu ke 30 hari ke depan.
Oke, this strong juga. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, jadi energi The Emperor, terutama untuk kalian yang punya bisnis sendiri, ini bakalan bisa dibilang menjadi main fokus atau fokus utama untuk diri kamu. Pekerjaan dan bisnis lah istilahnya. Karir, bisnis, uang itu akan jadi fokus utama. Tapi yang kamu lakukan itu bukan untuk diri sendiri yang aku lihat, tapi untuk keluarga kamu. Ini energi The Emperor adalah orang-orang yang bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak hal. Bisa karyawan kamu, bisa keluarga kamu, bisa saudara kamu, gitu, bisa orang-orang sekitar lah gitu. Nah, energi The Emperor itu untuk kalian yang feminine, nanti ada sosok yang akan hadir di dalam hidup kamu yang cukup dominan, mendominasi energinya gitu. Ini bisa melindungi, mengayomi gitu. Tapi untuk kalian yang maskulin di sini, ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatan dirimu gitu, karena ini energi lagi kuat banget. Yang aku lihat dari energi The Four of Swords, nanti banyak banget yang istirahat, jadi momen-momen yang relax, momen-momen yang tenang gitu. Nah, dari Ace of Wands, saat momen tenang itu kamu malah mendapatkan sebuah ide gitu. Nah, di sini ya muncul, kalau di sini yang kamu lihat muncul itu mawar putih, itu kesucian, menandakan sebuah kepolosan gitu. Tapi kalau di sini adalah cahaya, dimana apa yang muncul di dalam diri kamu mampu untuk memberikan cahaya bukan hanya untuk diri kamu tapi untuk orang-orang sekitar. Ini kekreativitasan, ini rasa semangat yang luar biasa, ini juga ngomongin kayak kamu punya tongkat kehidupan untuk kamu ayunkan, kayak tongkat ajaib. Kamu tinggal mau apa? Ayunkan tongkat gitu istilahnya. Jadi semesta memberikan kamu kekuasaan seperti itu gitu. Cuman yang lucu adalah ini tuh biasanya momen-momen yang kayak gini loh. Saat kamu mau sesuatu, hal itu gak bisa didapat. Tapi saat kamu gak mau, hal itu datang. Ini tuh ada banget energinya. So, aku bakalan lihat lagi. Ini aku bakalan tentang lihat kehidupan dulu ya. Apa yang akan terjadi in life in general. Baru nanti spesifik kita lihat, is there any love life atau hal-hal lain. Okay, what will happen to the people who watch this video in November? Well, ada komitmen, ada yang taken contract, ada yang punya kontrak baru gitu. Contoh misal kamu lagi nyari pekerjaan, nanti ada kontrak baru yang kamu tanda tanganin, kamu akan berada di perusahaan yang bisa memberikan kamu kebahagiaan lah, istilahnya sangat apresiasi dirimu. Tapi Four of Wands itu menandakan kayak kamu ngebangun sesuatu. Ini ada yang secara harafiah kamu bangun rumah di November, pindah rumah. Ada yang juga renovasi rumah gitu, apapun yang bentuknya itu buat fondasi lah gitu, buat melindungi diri kamu dari sinar matahari, dari hujan. Nah, yang aku lihat di sini, yang kamu bangun juga bukan untuk dirimu saja, tapi juga untuk keluarga. Jadi kalau yang aku lihat ini bagian dari tanggung jawab ya. Cuman kalau istilahnya gini, ini ada pilar nih, kalau yang aku lihat pilarnya tuh cukup kokoh, dan pilar yang kokoh itu nanti akan diberikan atap lah gitu. Nah, saat sudah jadi semua yang ada di dalam atap situ dan di pilar itu bukan cuma dirimu saja, tapi orang-orang yang kamu kasihi. Jadi apa yang kamu bangun, kekuatan kemandirian, kekuatan mental, emotion, itu bisa untuk melindungi atau mengayomi, bukan hanya untuk dirimu tapi orang-orang sekitar. Nah, cuman di sini ini juga ada fase di mana kamu akan bercermin, cuman nggak akan sendiri. Jadi nanti ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu, nge-trigger kamu untuk lebih belajar, gitu, lebih tahu tentang diri kamu sendiri, lebih tahu tentang apa sih di dalam diri aku yang positif dan negatif, apa sih yang orang lain lihat dari diriku. Nah, itu yang ke-trigger dari orang lain. Lalu positifnya adalah untuk kalian yang punya pasangan, ini ada komitmen, jadi ada pertunangan, ada ke jenjang berikutnya gitu kalau yang lihat. Cuman untuk kalian yang single, ini akan ada pertemuan sama seseorang yang layaknya soulmate, kayak belahan jiwa lah istilahnya. Cuman di sini
ada perbedaan yang sangat signifikan, tapi itu bukan masalah gitu. Jadi itu tandanya. Nah, aku lihat di sini orang-orang sekeliling kamu pun berbahagialah gitu saat kalian bertemu. Dari ini ke judgment sendiri nanti ada arahan dari universe, arahan dari semesta kalau aku lihat di bulan November untuk jadi jati diri sendiri. Sudah mampu untuk bisa memahami baik dan buruk tindakan. Lalu dari energi the judgment sendiri, ini semesta lagi menilai dirimu lah gitu. Kemarin-kemarin di bulan Oktober itu kamu lagi dinilai. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu fokuskan, hasil yang akan kamu lihat di bulan November. Nah, dari energi the Ten of Wands sendiri, yang tadi aku bilang, beban itu kadang-kadang memang ada tanggung jawab yang harus kita ambil, tapi kadang-kadang juga kita berhak kok untuk menolak tanggung jawab tersebut, karena kalau sudah kewalahan itu tandanya kamu harus melepaskan sesuatu gitu, tandanya kamu harus meringankan beban kamu gitu. Jadi agar gini, contohnya kalau kamu mau maju, istilahnya seperti naik gunung lah, kita cerita nih kayak naik gunung nih ceritanya, kamu bawa bekal banyak banget, tapi bekal banyak itu atau hal yang kamu bawa itu banyak gitu, apakah itu akan mempermudah kamu untuk naik atau mempersulit? Walaupun itu bisa buat simpanan buat kamu lah bekal itu. Jadi harus mampu untuk menanggalkan sesuatu yang tidak penting atau sesuatu yang memang bukan untuk dirimu gitu. Jadi secukupnya, segala macam itu secukupnya. Tanggung jawab, ambition, segala macam lah sesuatu yang kita pilih dalam kehidupan gitu. Jadi belajar untuk bisa memikul sesuatu hal yang memang harusnya kamu pikul, yang nggak perlu kamu pikul, taruh. Oke, jadi aku bakalan lihat ke tarotnya lagi. Sebelum itu aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Jadi ini apa yang akan terjadi ya pada diri kamu di bulan November. Ada perayaan, of course, ini bisa perayaan di lingkungan pertemanan atau lingkungan keluarga. Ya ada kelahiran, bisa kamu di keluarga kamu ada kelahiran, terus juga di sini juga kelahiran bukan secara harafiah ada bayi lahir ya, tapi juga bisa ngomongin soal realizing business, kayak punya bisnis baru gitu. Ini freedom, kebebasan. Ini keyword untuk November. Kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kamu lihat di sini, ini burung. Burungnya terbangnya itu nggak sendiri. Coba kita deketin lagi. Tunggu ya, kita fokusin. Fokus nggak sih? Udah fokus belum sih? Ya lah ya. Ini burungnya terbangnya nggak sendiri, berkelompok. Jadi walaupun kamu bebas mau ngapain aja sendiri, tapi kamu belong to something. Kamu itu dibentuk sama society, atau kamu tuh punya pikiran sendiri, atau bahkan kamu berada di dunia ini itu buat melakukan sesuatu loh untuk orang-orang sekitar gitu. Jadi kamu harus tahu hati kamu itu narik kamu kemana, ke orang-orang seperti apa, ke sekumpulan yang seperti apa gitu. Jadi kalau yang aku lihat dari energi the freedom sendiri, ini waktunya kamu untuk bisa ngelakuin sesuatu hal yang hati kamu pengen lakuin dari kemarin. Mau terbang gitu, mau belajar buat terbang. Cuman dari sini kamu punya sayap buat kamu kapakan. Sayap itu bisa seperti contoh kayak bakat, kayak kemampuan. Tunjukin itu, kepakan itu gitu, showing off. Fokus. Ini juga keyword buat November ya, disuruh untuk fokus walaupun berada dalam lingkungan yang tidak helping atau tidak membantu gitu. Bukan berarti itu akan mempengaruhi diri kamu. Kamu berpengaruh atau kamu terpengaruhi karena you let that happen. Kamu membiarkan itu terjadi. Jangan membuat apapun itu yang mempengaruhi diri kamu, itu controlling diri kamu, controlling your freedom, controlling kekuasaan kamu, controlling masa depan kamu. Yang mampu untuk kontrol diri kamu adalah diri kamu sendiri, kebahagiaan kamu, kebahagiaan diri kamu sendiri. Dan yang mampu untuk controlling masa depan kamu atau ngelangkah ke masa depan adalah diri kamu sendiri gitu. So aku bakalan lihat
Kita lihat dari sini ya. Mana itu? Oke. Kita spesifikkan tentang love life. What will happen to your love life in November? Ada the tower, ada sesuatu yang mengejutkan. Ini kejutan-kejutan itu sometimes sesuatu hal yang manis ya kalau aku lihat. Cuman dari energi the tower sendiri akhirnya kamu tahu posisi kamu seperti apa, kamu berhaknya untuk mendapatkan hal yang kayak gimana. Ini kejutan manis. Ada passion yang membara, yang tadinya hidupnya flat atau hidupnya kayak jenuh nih percintaan, nanti ada gebrakan gitu, duar sesuatu hal yang terjadi. Cuman kalau yang aku lihat di sini romance akan blooming untuk terutama kalian yang single. Ini bakalan banyak romansa kalau aku lihat, banyak passion soalnya, banyak gairah. Cuman kalau yang namanya gairah harus mampu untuk controlling itu, harus tahu limitnya di mana. Jadi jangan kewalahan, jangan overwhelm, jangan sampai terlalu gitu lah. Kalau dari energi the tower sendiri soalnya kamu akan berhubungan sama sosok orang yang tidak sesuai sama ekspektasi, dan itu akan mengguncangkan egomu. Sengaja semesta kayak nyentil ego, kamu kebiasaan untuk ini, ntar dikasihnya kayak gini gitu. Contoh gini, ada yang ngedumel nih kemarin, iya aku mah gak suka orang yang gini, malah yang dikasih yang kamu keluhin itu. Jadi mulailah untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu dari niat yang baik agar gak ketulah. Karena yang aku lihat di sini kayak gini, kamu akan berhadapan atau mendapatkan kesempatan percintaan, membangun percintaan sama seseorang yang memang di luar dari ekspektasi, atau bahkan seseorang yang mempunyai watak dan sifat yang kamu anggap itu tidak baik lah gitu. Jadi kayak underestimate atau ada sedikit meremehkan gitu. Jadi nih dikasih. Nah, energi the tower itu kalau aku lihat yang kemarin, terutama untuk kalian yang punya pasangan, hubungannya belum punya fondasi yang cukup nih kemarin. Nah, akhirnya sekarang diberikan guncangan agar kamu mampu untuk membangun fondasi yang cukup kuat. Cuman mostly kalian semua akan dapat surprise gitu, kejutan-kejutan. Tapi kalau dari energi the Ace of Wands, ini pasti kejutannya sesuatu kejutan yang bisa dibilang membahagiakan gitu, karena penuh dengan desire, penuh dengan sesuatu yang membara lah gitu. Di sini lalu ada the Eight of Cups. Kamu akan berhubungan sama seseorang yang dunianya beda sama dunia kamu. Jadi kayak contoh misalnya kemarin kamu bilang gini, aku gak suka nih orang-orang yang suka menghabiskan waktu di dunia malam gitu. Ntar tiba-tiba ketemu sama seseorang kayak gitu. Jadi ada keadaan yang memang beda dari yang biasanya. Jadi keluar dari comfort zone lah istilahnya gitu. Jadi ini kalau kamu keluar dari zona nyaman kamu. Cuman kalau yang aku lihat di sini kebanyakan dari kalian yang sudah membangun sesuatu di masa lalu, yang kamu udah menyadari, oke, ini nggak jadi apa-apa nih, contohnya udah usaha tapi kamu tidak mendapatkan feedback atau hasil yang kamu butuhkan, kamu pun mampu untuk ngelepasin itu. Saat kamu melepaskan, baru nanti ada ini gitu. So aku bakalan lihat ke finance, career, finansial dan karir kamu di bulan November. Kalau misalnya kamu mau request tentang percintaan secara spesifik ya, nanti kamu tinggal komen di bawah. Jadi aku buatin video khusus buat percintaan. Jadi di sini kalau di karir, kalau yang aku lihat banyak kedamaian ya di sini. Ada juga yang harus punya kayak dinas gitu, keluar kota. Cuman kalau dari Knave of Wands sendiri, ini banyak yang remote, banyak yang pekerjaannya bukan hanya di kantor tok. Tapi kalau dari Knave of Wands itu kayak banyak banget informasi-informasi, terutama untuk kalian yang mencari pekerjaan, kamu akan dapat banyak informasi atau pesan-pesan yang sangat membahagiakan. Cuman di sini ada rasa semangat-semangatnya untuk karir. Tapi semesta menyarankan untuk slow down for a moment, santai dulu,
coba chill dari energi The Temperance, karena ini waktunya kamu untuk benar-benar ngambil keputusan secara tenang, bukan menggebu-gebu gitu. Nah, di sini dari energi The Emperor yang tadi aku bilang, ini kamu fokus banget untuk menunjukkan karir kamu, menunjukkan posisi kamu, kewibawaan kamu, terutama untuk kalian yang punya bisnis sendiri. Ini waktunya untuk tunjukin ke dunia kalau kamu punya kesuksesan. Cuman di sini dari energi The Emperor sendiri, untuk kalian yang punya kemampuan untuk memimpin, gunakan kemampuan tersebut. Nah, ini kalau yang kamu yang feminine, kamu akan mendapatkan perlindungan di pekerjaan dan di financial situation. Ini bisa datangnya dari orang-orang atau bisa datangnya dari someone specific. Cuman untuk kalian yang maskulin, kalau yang aku lihat di sini, hasil dari jerih payah kamu, ini kamu bisa membagi atau memberikan tanggung jawab kamu untuk orang-orang sekitar gitu. Jadi secara finansial sebenarnya cukup stabil. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. The spirit guide angel from power like I think it says, tell me about the outcome of the situation. Ada the world. Kalau aku lihat kamu akan berada di dunia yang baru istilahnya. Jadi bisa punya kesempatan ketemu teman-teman baru, kesempatan untuk kenal atau memperluas jaringan pertemanan gitu. Dari energi The World sendiri, kalau aku lihat lingkungan juga banyak banget yang baru ya. Jadi kamu akan berada di lingkungan yang sangat baru. The Knight of Star di sini kamu akan mengikuti kata hati untuk menggapai mimpimu. Nah, di sini kemampuan untuk letting go, kemampuan untuk melepaskan sesuatu akhirnya memberikan kamu peluang untuk bisa meraih apa yang kamu pengen raih. Dari energi The World sendiri, kemampuan kamu berpikir dan akademik kamu ini sangat akan digunakan di bulan November. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!